Ya, selamat pagi, adik-adik sekalian. Eh, Pada hari ini kita akan masuk ke pertemuan kelima dari mata kuliah pengembangan karakter wirausaha. Karena masih ada wabah, masih dalam kondisi yang kritis, maka kita masih kuliah dari rumah. Jadi ini saya buat video materi kuliah. Jadi nanti saya PowerPoint juga akan saya kirim ke WA masing-masing dan ada tugas di PowerPoint ini tolong dilihat kemudian nanti dikirimkan ke saya ya. Oke. Eh, Mari kita mulai kuliah pada pagi hari ini. Eh Materi yang kita pelajari hari ini adalah budaya organisasi. Budaya organisasi, maka tujuan dari perkuliahan hari ini adalah mahasiswa kalian semua diharapkan dapat mengerti apa itu budaya organisasi, kemudian nilai-nilai budaya organisasi, tingkatan budaya organisasi dan budaya kerja. Jadi yang penting ini kalian pahami apa itu organisasi, budaya organisasi. Itu kalau kalian sudah paham maka untuk pemahaman yang berikutnya misalnya nilai-nilai tingkatan budaya kerja itu akan lebih mudah. Oh, jadi saya berharap ketika sudah menonton video ini misalnya 2 3 kali pak, kalian sudah paham lah budaya organisasi dan peran pentingnya bagi seorang wirausaha dan bagaimana pengembangan karakter wirausaha. Apa kaitannya dengan karakter wirausaha dan bagaimana posisinya tuh di dalam sebuah usaha atau wirausaha. Oke? Nah, budaya organisasi kan terdiri dari 2 suku kata atau biasanya kan kalau kalau saya pengajaran sesuatu pasti kan saya awali dulu dengan pengertian masing-masing kata, kemudian kita gabungkan, lalu kita tarik pengertian kita sendiri pakai akal pikiran kita sendiri, jadi pakai kemampuan kita sendiri. Tujuannya agar lebih mudah itu kalian pahami. Jadi ketika kita mampu memberikan pengertian dari ke kemampuan kita sendiri yang benar, maka itu akan lebih lama tertanam di otak kita masing-masing dibandingkan kita hafal teori seperti ini. Nah, cuman ya karena kita kan di kelas dan kita kuliah secara ilmiah, maka ya harus ada rujukan teorinya. Nah, rujukan teori itu kalian cari benang merahnya, lalu sudah kalian buat pengertian sendiri. Itu tidak ada yang salah itu. Kita bukan SMA jadi harus dihafal. Yang penting itu intinya tuh kalian paham. Karena itu yang penting. Itu nanti dipakai nanti kalau kalian sudah lulus. Oke? Nah, budaya kan budaya organisasi kan ada dua, uh, budaya dan organisasi. Nah, budaya sendiri itu kan identitas orang tuh, identitas suatu daerah atau identitas suatu keluarga, suatu marga atau suatu negara. Budaya itu ya misalkan budaya ketimuran berarti kan budaya Indonesia, tapi di Indonesia sendiri juga ada tuh ya, budaya barat, budaya Jawa, terus budaya timur. Kita di sini timur, jadi kalau di konteks dunia Indonesia masuk ke timuran, tapi kalau di dalam Indonesia sendiri ya kita ini timur ini. Jadi dicerikan dengan ya oke oke masih agak-agak masih mungkin sopannya sama seperti orang Indonesia pada umumnya, tapi lebih lebih komunal, lebih terkait sangat sangat terkait sangat berkaitan dengan keluarga-keluarga, atau juga bahkan masih sedikit bercampur-campur bisnis karena ya ada adat-adat yang masih gitu, masih dipegang. Nah, nah di sini maka dari teori ini maka kalian juga bisa paham. Jadi budaya itu identitas saja, identitas orang, budaya ini. Jadi itu hadir dari kebiasaan. Karena kalian tahu kan setiap orang itu beda-beda. Orang kembar pun berbeda. Sehingga setiap orang bahkan di KI ini setiap kamu punya kebiasaan berbeda-beda. Karena karena orang-orang di situ beda-beda sifat dan perilakunya. Mungkin karena tinggal di gunung, tinggal di laut, tinggal di pantai, mungkin karena pantai ini pasir, ya, jadinya berbeda, pantai sana angin jadi berbeda,
Nah itu jadi setiap wilayah atau setiap marga atau setiap 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 uh, keluarga akan memiliki citra yang berbeda-beda. Itu kan citra-citra itu yang uh, menjadi ketemu punya identitas. Nah, jadi uh, budaya itu kayak itu hadir dari banyak dia muncul karena tadi kebiasaan itu muncul karena orang-orang di situ, orang-orang situ mungkin punya perilaku berbeda-beda, punya sifat yang berbeda, maka ketika orang itu sudah tinggal lama di situ, maka dia akan membentuk suatu kebiasaan yang berbeda. Nah, kebiasaan itu yang disebut dengan identitas itu. Nah, identitas yang itu disebut budaya oleh daerah ini. Oke. Nah, kemudian tingkatan budaya, kalau kita lihat itu ada tiga dari menurut skala tahun 92, yaitu jenjang atas, tengah, dan bawah. Atas ini itu berkaitan dengan sesuatu yang terlihat, yang uh, eksplisit terlihat. Jadi contohnya tuh kayak di sini kita punya tarian atau tarian-tarian, kita punya mungkin alat perang, tuh pakaian adat. Nah, itu yang bisa terlihat, yang yang hasil-hasil cipta manusia dan dapat dilihat. Tapi kalau misalnya bagian jenjang tengah, itu kita punya nilai-nilai, kita punya ada contohnya gini. Orang di case ini, kalau misalnya orang orang luar datang di case ini dong dasar masih tidak kelaparan atau susah karena kita masih baik gitu, jadi kita masih sangat menghormati orang luar, apalagi perempuan. Kita masih menghormati mereka. Berbeda dengan kita kalau ke Jakarta. Kita kalau jasa di Jakarta peluangnya tuh bisa, peluang buruknya bisa bisa banyak karena bisa ditipu, bisa dicopet, atau kota besar yang memang itu mungkin itu perbedaan ini karena tadi itu karena kebiasaan. Nah, jadi karena mungkin di situ masih banyak orang-orang pengangguran, masih banyak orang-orang yang butuh butuh uang, sehingga ketika ada kesempatan ya mereka manfaatkan. Kalau di sini kan kita nyasar pun atau tidak ada ini tidak ada atau kita pegang duit sembarangan pun masih belum peluang untuk dicurinya masih lebih kecil dibandingkan di Jakarta atau di kota-kota besar. Oh, jadi jenjang atas itu yang terlihat, yang jenjang tengah itu sudah yang tidak terlihat, itu yang ketemu sifat perilaku. Dan di bawah ini ya asumsi-asumsi itu contohnya tuh di sini, contohnya kalau di case ini atau kalau di sini kita masih 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 menganggap kalau misalnya adat tuh masih lebih adat adat istiadat masih lebih tinggi dibandingkan contohnya orang Ambon. Orang Ambon biasanya mereka tuh agama lebih ini dibandingkan adat ya, yang ada kebiasaan. Kalau kita tuh kan adat dulu baru uh, agama, karena di sini biasanya kan satu leluhur dulu ada baru Tuhan kan, jadi karena memang harus leluhur dulu, tapi dua-duanya bersama-sama. Cuma kalau segi itu biasanya tuh kan di case ini kan misalnya leluhur adat istiadat dulu sama-sama. Kalau di Ambon tuh lebih ke agama dulu, baru nanti disesuaikan dengan ya yang ada. Tuh. Jadi tuh jadi tingkatan-tingkatan budaya ini kalau kita lihat itu dari atas tengah bawah. Jadi semakin di atas semakin terlihat, semakin bawah itu yang tidak terlihat sama sekali, yang abstrak. Jadi di atas itu dia eksplisit, jadi di bawah dia sudah sangat implisit sekali. Oke. Nah, nah ini tugas kalian ini sebutkan contoh tiga tingkatan budaya di kehidupan sehari-hari. Nah, itu kalian tulis dan jelaskan berdasarkan tiga tingkatan ini lalu kirim ke WA. Oke, ini tugas. Tugas ya kuis sudah. Ini masuk ke kuis ya. Oke. Kemudian nilai budaya menurut Hofstede tahun 97 itu eh, dibedakan jadi berdasarkan empat empat kriteria. Yang pertama itu adalah jarak kekuasaan, kemudian individualisme versus kolektivisme, kemudian yang ketiga maskulin versus feminin,
Kemudian yang keempat, penolakan terhadap ketidakpastian. Jadi tuh ini kayak seperti tadi saya jelaskan di awal tadi itu. Jadi budaya tuh dipengaruhi oleh banyak faktor tuh, di jarak, saya contohnya tuh kalau misalnya kita ke mana, ke tadi berke itu kan lengkap tuh, agama-agama semua lengkap tuh, jadi semua lima agama semua ada di situ. Karena dan mereka tuh hidupnya baik-baik, berbeda dengan misalnya contohnya di daerah lain yang sedikit berbeda langsung ada konflik, no? Karena mereka masih kolektif sekali, berbeda dengan di misalnya di Jawa atau di Bekasi yang ada gereja itu, yang di demo atau itu kan termasuk itu hadir karena budaya-budaya kebiasaan orang-orang, no? Tapi kalau misalnya kita ke Jawa Timur itu mereka banyak, tapi misalnya kan contohnya agak muslim banyak tapi tidak tidak sekas apa, tidak se ekstrim contohnya di misalnya Medan misalnya yang ada sedikit keras gitu. Jadi ini seperti yang saya bilang di awal tadi kan, apa, karena teori kebetulan gini, ini jadi kita jelaskan, cuman penjelasannya sudah saya sebutkan di awal, jadi kalau kalian dengan baik ini kan cuma pengulangan sampai ke depan. Oke. Kalau maskulin dan feminin itu kan ya, kalau maskulin itu ke laki-laki, apa, lebih ke berotot, ke laki-lakian, atau seperti di Papua itu kan lebih ke maskulin budaya. Tapi kalau feminin tuh contohnya tuh di daerah-daerah misalnya mana ya, ya feminin di Jawa mungkin lebih sopan, apa, lebih apa ya, lebih kurang apa ya, kurang apa istilah itu, kurang kurang inilah, kurang bukan sopan tapi lebih ke keras gitu. Kalau di Papua kan kalau di kita ya agak keras, tapi kalau di Jawa tuh agak lembut. Itu jadi itu perbedaan itu. Yang nomor tiga, kalau yang ketidakpastian ya itu juga kan itu tuh, uh, dipengaruhi oleh ya, faktor tadi itu, seperti yang di slide kedua tadi. Oke. Okay? Nah, untuk budaya, untuk kalau itu kan tadi budaya. Kalau budaya itu kan identitas yang muncul dari kebiasaan yang dipengaruhi oleh banyak-banyak faktor tuh. Tadi empat atau lima faktor itu. Nah, kalau organisasi ini kan apa, ini, uh, organisasi itu poltek juga organisasi, atau keluarga juga organisasi. Maka budaya dan organisasi ketika digabung itu maka muncul pengertian menurut Ochi bahwa seperangkat nilai yang nilai-nilai dan mitos yang mengkomunikasikan rasa nilai keyakinan karyawan. Oke, nilai. Nah, gini, untuk memudahkan kalian untuk memahami ini, maka oke, budaya organisasi itu kan tadi itu kan ini apa, ada tuh ada tingkatan tuh, ada atas, tengah, bawah. Nah, budaya itu kan identitas yang muncul dari kebiasaan. Ya kalau organisasi itu ya organisasi, ada organisasi non formal, formal, di mana ada ada yang mengontrol di situ, ada yang mempengaruhi di situ, ada yang pimpinan di situ. Maka budaya organisasi itu adalah nilai-nilai yang merupakan identitas dari organisasi tersebut, yang mempengaruhi perilaku organisasi tersebut. Jadi kalau misalnya di Poltek sana, nilai-nilai budaya organisasi Poltek itu dipengaruhi oleh dosen-dosen, dosen-dosen karena yang menggerakkan di organisasi seperti Poltek sana itu dosen-dosen, karena nah ini kan apa, lembaga pendidikan. Maka ketika dosen-dosen ini bisa contohnya mereka keras, disiplin, tegas, maka budaya organisasi di kampus itu akan lebih seperti kampus misalnya kampus-kampus STPDN gitu. Tapi kalau misalnya kita misalnya sangat terbuka, inovatif, kreatif, maka ya sudah, kita mungkin agak berbeda dengan kampus lain. Jadi meskipun gini, kampus-kampus kan di Indonesia kan ada empat kampus bagus kan, contohnya IPB, ITB, UI, dan UGM toh, contohnya negeri yang bagus lah. Nah itu empat itu masing-masing ini punya budaya yang berbeda-beda. Kalau di kami itu, di tempat saya kuliah dulu di IPB itu, kalau tidak susah, tidak dibikin susah, tidak seru, karena semuanya itu ada mata kuliah statistiknya. Mata kuliah apa, jurusan apapun pasti ada statistik, sehingga kami itu terbiasa dengan yang susah-susah, sehingga kami terbiasa berpikir kritis. Nah, jadi kalau dengan kami cocok tuh dengan, kalau kami cocok dengan UGM. Jadi kalau misalnya ada misalnya waktu kami prajab, atau misalnya kami lagi
ikut apa begitu, kami bisa terlambat start. Tapi lama, misalnya ketika sudah pertengahan, maka kami akan lebih kritis dibandingkan yang ini, karena mungkin kebiasaan kami begitu. Nah, itu jadi tuh budaya organisasi ini itu adalah nilai-nilai nilai-nilai yang dibentuk oleh orang-orang di situ, yang merupakan identitas orang-orang di situ, yang mempengaruhi perilaku organisasi tersebut. Yaitu maka budaya organisasi, setiap setiap budaya organisasi di setiap organisasi itu berbeda-beda, karena orang yang di dalam organisasi itu berbeda-beda juga. Meskipun kita semua ini sama-sama S2 sama S3, tapi karena masing-masing punya kemampuan, punya sifat perilaku berbeda-beda, maka seharusnya setiap kampus di Indonesia ini dan dunia ini berbeda-beda, dia punya budaya. Budaya itu bisa berubah tergantung orang-orang di kampus itu. Nah begitu, jadi tuh kalau misalnya contohnya juga, contohnya gini, sekolah biasa dan sekolah ada kedinasan sipil dan kedinasan militer, pasti tingkatan disiplinnya berbeda-beda, karena orang-orang yang di dalam situ punya nilai-nilainya berbeda terhadap pendidikan. Kalau di militer kan sangat ketat disiplin dan lain-lain, karena memang di lapangan mereka membutuhkan itu. Kalau di apa, kedinasan yang sipil, masih juga ketat dan disiplin, tapi tidak sedisiplin yang dan ketat yang militer, ya karena mereka kan sekolah mungkin untuk PNS dan ASN, maka memang juga harus butuh disiplin, tapi tidak di lapangan, hanya di birokrat birokrasi. Tapi kalau di kita yang non keduanya, itu tidak terlalu disiplin dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita dulu kuliah, kalau saya juga kan, kalau kalian terlambat juga saya tidak pernah pusing-pusing marah-marah kan. Yang penting kalian hadir, absen sudah. Yang penting tugas apa kumpul. Hah? Jadi tidak terlalu seketat yang sana. Kalau di sana kan terlambat sudah dapat DO langsung keluar. Kalau ini kan ya santai ya. Yang penting kalian bisa masuk kelas, tugas kerja, bisa kerja UTS praktikum bisa, ya sudah. Jadi itu kan nilai-nilai itu, nilai-nilai menurut para ahli ini, ketika kita jelaskan lebih sederhana tuh seperti tadi. Jadi budaya organisasi, saya ulang lagi, budaya organisasi itu nilai-nilai yang muncul dari orang-orang di dalam organisasi itu, yang merupakan identitas dari organisasi tersebut dalam berperilaku. Kalau kalau perusahaan ya sudah, bagaimana perusahaan itu dia di persaingan tergantung dengan dia budaya itu. Karena kalian tahu sih, perusahaan-perusahaan besar tuh, itu mereka punya semua sama. Mereka punya kemampuan R&D sama, kemampuan otak sama, semua sama. Yang berbeda apa? Mereka punya budaya. Mereka punya visi misi budaya yang beda. Ketika ada perusahaan yang selalu kayak contohnya perusahaan Jepang dan perusahaan Eropa. Itu kalau perusahaan Eropa tuh kan mereka menginventor, jadi kayak mereka tuh seperti penemu begitu. Mereka kuat, jadi mereka buat barang yang ada, belum ada menjadi ada. Nah kalau di Asia ini mereka lebih ke meniru. Jadi itu kenapa biasanya tuh barang-barang bagus itu kalau Eropa dan Amerika biasanya dari sana. Jarang-jarang barang-barang yang bagus tuh dari Asia, karena biaya biaya dan kemampuan R&D-nya mungkin masih terbatas. Mungkin jarang-jarang itu mungkin mungkin ada produk Cina yang bagus, ada produk Eropa apa Korea yang bagus, tapi tidak merata misalnya produk-produk di Eropa dan Amerika. Itu karena budaya beda, dan itu tidak salah kan. Tujuannya kan berarti kan untuk menggunakan persaingan. Buat apa susah penelitian kalau sudah barang bagus, tinggal kita sesuaikan saja, tinggal kita tiru terus kita buat yang lebih bagus atau lebih murah, kan tidak salah. Hah? Oke. Nah ini lanjutan yang itu, seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Nah kemudian ini berlaku sistem organisasi. Jadi gini, budaya organisasi itu dipengaruhi oleh, biasanya oleh pimpinan atas atau pemilik atau pemegang saham atau pendiri. Nah jadi ketika misalnya kalau pendirinya tuh sopan baik, dan sangat terbuka, itu bahkan biasanya tuh dia akan tersenyum di semua karyawannya. Dia tidak
tidak mungkin berbeda perilaku karyawan terhadap pemilik, karena pertama tuh karyawan dia takut pemiliknya, dia takut bosnya, sehingga dia akan mengikuti apa yang di, di apa di apa diinginkan oleh pemilik. Dan juga gini kan, kalian juga harus ingat bahwa budaya budaya organisasi ini setiap setiap pada setiap uh, perusahaan tuh bisa ditiru, tapi ada juga yang tidak bisa ditiru. Karena harus disesuaikan dengan kita punya kebutuhan apa, punya kondisi organisasi. Karena kita tadi saya bilang dalam organisasi itu orang yang berbeda-beda, sehingga kita bisa mengcopy orang punya budaya organisasi terus kita pakai kita punya. Contohnya di sana tuh budaya tuh kalau misalnya kalian pernah lihat di Google atau di TV atau di YouTube, itu kantornya Google misalnya, itu sangat bukan kantor-kantor seperti kantor yang ini, kantor-kantor di kantor daerah, kantor-kantor bupati ya, ada ada ruangan, ada tingkatan dan lain-lain, ada ini inovasi. Kalau mereka tuh lebih terbuka begitu, lebih ada, jadi itu apa, karena mereka punya bidang kerja itu bidang kerja kreativitas, sehingga membutuhkan budaya juga yang harus meningkatkan punya kreativitas, berbeda dengan ketemu contohnya di kampus lah. Itu karena itu birokrat, maka ya sudah, akhirnya agak sedikit kaku, berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang sudah besar gitu. Ya, berbeda toh. Dan itu uh, budaya itu akan ketika misalnya ketika kau semua sama-sama nih, sama-sama kemampuan semua semua, ya berdasarkan kau dengan kau punya persaingan hanya tuh budaya saja, budaya organisasi. Semakin kuat tuh budaya dan semakin teresapi dalam kau karyawan, maka kau punya organisasi ini atau perusahaan ini akan cepat maju, karena semua satu 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 komando lah, dibandingkan dengan masalah yang misalnya dia punya identitasnya belum jelas. Jadi akhirnya tuh ada yang mau kerja ini, ada yang mau kerja ini, jadi karena masing-masing punya arah berbeda, maka tetap di tempat, tidak maju, tapi tidak tidak secepat orang yang satu arah kan, satu satu perilaku lah toh gitu. Nah jadi kalau kalau kalian ini nilai itu gini, nilai itu bukan nilai angka, tapi nilai itu kayak sesuatu yang dalam bentuk diri itu, ketemu diri kayak kayak prinsip lah, apa mirip-mirip lah, itu kayak dalam ketemu diri yang tidak bisa ditiru oleh orang lain dan tidak bisa ditipu. Jadi itu gini, kau tuh bisa menuntut kau tuh punya nilai itu. Jadi karena ada yang biasa bilang, apa dia boleh, dia sifat bagus sekali, dia mau jahat apa marah mau tetap baik. Nah itu nilainya, itu contoh nilai itu. Jadi contoh nilai itu sesuatu yang abstrak tapi ada dalam tubuh diri, untuk orang itu punya perilaku. Nah kalau nilai budaya organisasi ya itu nilai-nilai dari apa budaya apa perilaku dan identitas dari budaya organisasi itu. Jadi kayak kita punya uh, kayak apalah, keyakinan atau punya target itu. Dan biasanya nilai ini seperti saya singgung tadi sebelumnya, nilai ini dia muncul dari kita punya organisasi punya bos atau perusahaan punya yang pendiri perusahaan atau perusahaan punya CEO. Jadi itu uh, apa dia muncul dari situ, karena susah itu nilai muncul dari bawah, karena akan ada resistensi dari bagian atas. Tapi kalau dari atas, maka yang di bawah biasanya ikut, karena sudah apa, kalau misalnya dilihat itu sudah bagus dan muncul apa dia ini lama, maka akan lebih mudah untuk ditransfer dari generasi apa setiap tingkatan. Contohnya kalau kalian nanti Google tuh General Motor G atau General Electric, itu ada GE Way itu. Nah, itu mereka ada ada juga Toyota Way. Nah, itu juga tuh itu malah sudah dipakai sebagai apa ya, sudah dipakai sebagai rujukan, karena nilai mereka bagus sekali. Nilai budaya organisasi di perusahaan General Electric dan nilai di perusahaan contohnya itu di Toyota itu bagus, sehingga sudah dilakukan dalam sebuah teori dan bisa dilihat dan diikut oleh usaha lain, tapi tetap harus disesuaikan dengan untuk punya organisasi sendiri toh. Nah, gitu. Jadi
nilai itu kayak ini apa kayak di sini tuh kalau saya kalau di ketemu kampus Poltek itu seperti visi misi lah. Jadi ketika kita punya visi itu makanya itu kita nilai, jadi kita harus berperilaku seperti itu atau kita moto lah. Biasanya nilai dicerminkan di kita moto atau nilai dicerminkan di kita punya sifat dari kita punya pemilik atau pendiri, atau kalau di perusahaan-perusahaan itu pendiri, kalau di kampus ini lebih ke kalau atau kalau di Pemda itu dari bupatinya. Kalau bupatinya santai maka itu akan lebih akan tercermin ini punya apa perilaku perilaku di bawahnya kayak gitu. Nah, kalau keyakinan ini apa perbedaan keyakinan dan ideologi. Kalau keyakinan itu seperti uh, apa atau punya keyakinan terhadap agama atau jadi satu yang benar atau salah itu apa sudah ini. Kalau ideologi itu ya aku tuh punya kayak kita dasar-dasar yang aku pegang begitu. Ideologi seperti Pancasila ideologi. Oke. Jadi contoh budaya kerja nih. Jadi kalau dalam budaya kerja misalkan ada 5K atau ada juga sampai 7K atau pokoknya itu bisa lah, bisa dikembangkan secara punya itu ada yang tapi yang manusia itu kan budaya kerja yang bisa. Jadi saya kasih contoh contoh budaya kerja. Jadi itu kalau bisa jadi punya bos itu kayak bos ke Google, maka disiplin itu tidak terlalu tinggi, tapi mereka lebih ini maksudnya disiplin diganti dengan kreativitas. Jadi kayaknya yang disiplin diganti dengan kreativitas, ya bisa bisa diganti, jadi bisa tergantung ketemu punya. Tapi ini contoh-contoh lah, contoh ya kerja. Nah ini tugas kedua, kalian sebutkan contoh-contoh 5K pada kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalian bisa, tapi pilih 5K berdasarkan ini saja dulu, jangan kalian ganti-ganti. Misalnya ketelitian ganti jadi kreativitas, disiplin ganti jadi kalian pakai ini misalnya sesuaikan budaya kerja ketelitian, harus teliti supaya jangan salah, karena kalau salah di kamu bisa lulus ya. Kerapian, kalau saya rapi bisa masuk kelas. Kebersihan ya sudah sama juga tuh. Kalau kotor pasti kamu teman-teman sebenarnya kamu juga nanti kotor, dosen juga tidak mau ini. Kemudian kesegaran ya, mungkin pas kamu jual-jual produk harus ini apa segar, dan disiplin tuh. Disiplin itu kan sudah jelas tuh. Oke, kumpul ya. Nah itu saja, agak-agak sedikit memang bahan kali ini, karena kalau lebih enak tuh kalau kita di kelas nanti kalau sudah praktek praktik usaha kalian baru kita tinggal tinggal kalau misalnya kita bicara begini tuh agak terlalu terlalu lemah ya, karena aneh kalau misalnya kita cuma bicara secara begini, kita harus praktek. Makanya saya desain atau kuliah ini kan lebih ke prakteknya tuh 60% 40% baru kelas, biar ketika sudah praktek maka saya tinggal menjelaskan apa yang kalian praktekkan kan lebih mudah dibandingkan, kan lebih enak kita untuk dilihat. Kalau misalnya kita bicara-bicara begini bagus, cuman karena mungkin kalau kita S2 atau kita S1 mungkin lah. Tapi kalau misalnya D3 lebih ke terapan ya, lebih banyak praktik. Jadi kalau kita sudah praktik, misalnya kalau tidak ada corona mungkin kita sudah praktik dan kalian sudah lebih enak kita kuliah tuh. Jadi saya bisa kalian tinggal kasih tahu kalian punya ini, dan saya bisa mengaitkan dengan materi ini dengan kalian punya budaya di situ. Karena pasti kan ketika ke pulau usaha tuh pasti ada masing-masing yang punya perilaku yang berbeda tuh. Akhirnya tuh ketika berbeda maka biasanya tuh ada pemimpin atau tidak di situ. Kalau ada maka biasanya tuh seluruh perilaku dalam kelompok itu akan mengikuti pemimpinnya itu. Nah itu kan nanti kita bisa lihat dinamika di situ, jadi beda kita jelaskan mana tuh dia tingkatan bawah, tingkatan atas, tingkatan sedang, nilai-nilai, contoh-contoh budaya kerja itu kan bisa kita lihat situ. Tapi karena ini jadi ya sudah, nanti kalian bisa paham dulu dia punya konsep, nanti kalau sudah normal kita praktekkan lebih baik. Oke, ini ringkasannya. Dan jangan lupa tugas itu, yang pertama tuh kuis, yang kedua itu yang tugas. Oke, jangan lupa. Uh, dan jangan lupa juga ini, uh, jangan lupa jangan keluar keluar, kalau keluar pakai masker, cuci tangan dan lain-lain, jangan lupa ya. Dan lanjut berdoa.